Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam mata kuliah analisis real dengan topik diskusi adalah subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, kita berdiskusi tentang subbarisan, kegunaannya adalah menyelidiki barisan itu adalah tidak konvergen. Kita mulai dengan definisi tentang subbarisan. Kalau kita punya barisan bilangan real X sama dengan Xn, X sama dengan Xn, dan kita punya R1, R2, R3, dan seterusnya adalah suatu bilangan asli. Dan bilangan asli itu memenuhi R1 kurang dari R2 dan seterusnya, atau RI kurang dari RI plus 1. Jadi antara RI dan RI plus 1 tidak harus berurutan. Misalnya RI-nya 1, RI plus 1-nya adalah 100, tidak apa-apa. RI-nya 1, R2, RI plus 1-nya 2, tidak apa-apa. Jadi tidak harus urut. Maka barisan X aksen yang unsur-unsurnya adalah XR1, XR2, XR3, dan seterusnya disebut subbarisan dari X kalau ada syarat XRI-nya merupakan unsur dari X. Perhatikan kita pada contoh 1 ini punya X sama dengan Xn sama dengan 1/n. Maka kalau kita punya 1/3, 1/4, 1/5, dan unsur ke n-nya adalah 1/n plus 2, ini adalah subbarisan dari X. Mengapa? Kita punya R1-nya adalah 3, R2-nya adalah 4, R3-nya 5, dan seterusnya R ke n-nya adalah n plus 2. Dan unsur-unsur 1/3, 1/4, 1/5, 1/n plus 2, dan seterusnya ini berada di dalam X. Sehingga contoh yang pertama ini adalah subbarisan dari X. Yang pertama, 1/1, 1/3, 1/5, 1/2n min 1. Jadi di sini R1-nya 1, R2-nya 3, R3-nya 5, R ke n-nya adalah 2n plus 1. Maka di sini juga merupakan subbarisan. R1-nya 10, kemudian R2-nya 100, R3-nya 101, R4-nya 102, R5-nya 103, dan seterusnya. Perhatikan ini kan tidak urut 10, 100, kemudian 101, 102, 103, dan seterusnya urut. Ini juga merupakan subbarisan. Kemudian contoh ini 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial, dan seterusnya. Jadi R1-nya ini adalah 2 faktorial, R2-nya 4 faktorial, R3-nya adalah 3 faktorial, Rn-nya adalah 2n faktorial. Maka ini juga merupakan subbarisan dari barisan X. Perhatikan sekarang, setengah, 1, 1/4, 1/3. Ini bentuknya kan sama dengan bentuk-bentuk 1/n. Tetapi ini adalah R1-nya 2, tetapi R2-nya 1. Berarti R1 tidak kurang dari R2. R1-nya adalah 2, R2-nya 1. Berarti yang ini bukan merupakan subbarisan. Perhatikan di sini ada unsur 0, meskipun 1/1, 1/3, 1/5 ini adalah ini 1, ini 3, dan seterusnya itu berlaku kurang dari. Tetapi ini ada 0. Ada 0 yang bukan unsur dari barisan 1/n, sehingga ini juga bukan subbarisan dari barisan yang diberikan. Contoh yang kedua, barisan X adalah 1, -1, 1, -1, -1, 1.
berarti saya punya 1111 ini subbarisan. R1-nya mana? R1-nya saya bisa memilih misalnya 1001, terus 10.001, 3.003 misalnya, dan seterusnya. Atau R1-nya tidak seperti yang saya katakan tadi, melainkan R1-nya 1, R2-nya adalah 3, R3-nya adalah 5, dan seterusnya boleh. Jadi ini adalah subbarisan. 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1. Berarti ini R1-nya saya bisa memilih 1, R2-nya adalah 2, R3-nya adalah 4, R4-nya adalah 6, dan seterusnya. Berarti ini juga subbarisan. Negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1 ini juga subbarisan. Berapa banyak subbarisan dari contoh nomor 2? Tak hingga banyak. Selanjutnya, sebarang ekor barisan adalah subbarisan dari barisan yang terkait. Jadi kalau kita punya X, itu adalah unsur-unsurnya Xn, maka kalau kita punya bilangan asli M, Xm, maka itu adalah ekor ke M. Jadi akan sama dengan Xm ditambah N. Berarti ini R1-nya kan sama dengan M ditambah 1. R2-nya adalah M ditambah 2, dan seterusnya. Jadi ini juga merupakan subbarisan dari barisan X. Dengan kata lain, setiap ekor barisan pasti merupakan subbarisan. Kemudian ada teorema yang terkait dengan subbarisan. Jika barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke X kecil, maka setiap subbarisan X aksen, subbarisan dari Xn juga konvergen. Dan limit dari X aksen harus sama dengan limit dari X. Seperti itu. Kemudian kita punya, untuk contohnya, kita punya bilangan real B yang terletak antara 0 sampai 1. Maka limit B pangkat N sama dengan 0. Nah, di awal-awal ini pernah kita buktikan, tetapi di sini akan kita buktikan dengan menggunakan barisan monoton tadi. Perhatikan bahwa kalau 0 kurang dari B kurang dari 1, maka untuk setiap N berlaku B pangkat N plus 1 kurang dari Bn. Sehingga di sini Xn plus 1 kurang dari Xn. Barisan ini berarti barisan turun. Karena 0 kurang dari B kurang dari 1, maka 0 kurang dari Xn kurang dari 1. Jadi barisan Xn adalah terbatas. Karena barisannya turun dan terbatas, maka barisan itu konvergen. Kalau konvergen berarti limitnya terjamin ada. Karena ada, saya bisa memisalkan limitnya itu adalah X. Perhatikan bahwa kalau kita punya X2N, berarti X2N itu kan X2N ditambah 1, X2N ditambah 2, X2N ditambah 3. X2N adalah X kecil, yaitu tadi. Berarti Xn-nya sama dengan 1, berarti 2. Untuk N-nya sama dengan 2, berarti 4. N-nya sama dengan 3, berarti 2N-nya adalah 6, dan seterusnya. Maka ini adalah subbarisan. Karena X tadi konvergen dan X2N ini adalah subbarisan dari X, maka barisan X2N juga konvergen yang limitnya sama dengan limit dari X, yaitu X kecil tadi. Kemudian X2N itu kan tadi sama dengan B pangkat ya, berarti karena di situ unsur kedua N, berarti pangkatnya adalah 2N. Saya bisa menuliskan B pangkat N dipangkatkan 2. Unsurnya siapa ini? Unsurnya dari Xn di
kuadratkan. Kemudian karena tadi merupakan barisan yang konvergen yang limitnya sama, berarti limit x2n itu sama dengan x. Sama dengan limit dari xn dikuadratkan. Perhatikan yang ini tadi. Yang ini sama dengan itu, berarti limitnya akan sama. Limit xn dikuadratkan karena xn-nya konvergen berarti sama dengan limit dari xn dikuadratkan, berarti sama dengan x kuadrat. Dari situ kita peroleh bahwa x sama dengan x kuadrat. Karena xn tadi, xn ini lebih dari 0 dan kurang dari 1, berarti x ini juga 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau barisannya diapit oleh dua bilangan A dan B dan barisan itu konvergen, kalau unsur-unsurnya diapit oleh, kalau xn-nya diapit oleh dua bilangan A dan B dan barisan xn-nya itu konvergen, maka yang ini konvergen, maka limit dari xn juga diapit oleh A dan B, seperti itu. Karena itu yang mengapit adalah 0 dan 1, berarti kita punya ini sekarang. X sama dengan X kuadrat dan X-nya pada interval tertutup 0 sampai dengan 1. Nah, karena xn tadi monoton turun dan terbatas, berarti yang kita pilih bukannya 1, berarti kan turun, dan x itu yang kiri adalah 0, maka x-nya adalah 0, sehingga terbukti bahwa barisan tersebut konvergen ke 0. Contoh kelima, kalau C lebih dari 1, maka limit dari C pangkat 1/n adalah 1. Kita juga menggunakan barisan monoton, terbatas, dan subbarisan. Perhatikan bahwa Zn sama dengan C pangkat Zn, C pangkat 1/n, maka untuk setiap n kita punya Zn-nya lebih dari 1. Untuk n sama dengan 1 kan C pangkat 1/1. Karena C lebih dari 0, lebih dari 1, maka juga Zn-nya lebih dari 1. Dan Zn plus 1 kurang dari Zn. Sehingga barisan itu barisan turun dan terbatas. Jadi ini adalah turun, terbatasnya tadi kan Zn lebih dari 1. Turun dan terbatas. Kemudian karena turun dan terbatas, menurut teorema tadi adalah limit Zn-nya ada. Kita misalkan limit Zn-nya sama dengan 1, limit Zn-nya sama dengan Z, maaf salah. Kemudian Z2n tadi kan juga merupakan subbarisan, berarti limit dari Z2n juga ada, yaitu sama dengan limit Zn. Sehingga kalau kita punya Z2n sama dengan C pangkat 1/2n sama dengan C pangkat n dipangkatkan setengah akan sama dengan Zn pangkat setengah, berarti limit dari Z2n tadi adalah Z sama dengan limit dari Zn dipangkatkan setengah. Limit dari Zn tadi juga sama dengan Z. Nah, berarti kita punya Z sama dengan Z dipangkatkan setengah. Kalau masing-masing kita kuadratkan karena Z-nya itu tadi Zn-nya lebih dari 1, maka ini selalu positif. Sehingga bisa kita kuadratkan. Yang ini menghasilkan Z kuadrat, yang ini menghasilkan Z. Jadi bilangan
Z yang sama dengan Z kuadrat di dalam 0 sampai dengan 1 itu adalah bilangan Z sama dengan 0, Z kuadrat sama dengan Z yang lebih dari sama dengan 0 itu adalah Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Mengapa kok diambil yang lebih dari 0? Karena setiap n Zn-nya lebih dari 1. Lebih dari 1. Karena Zn-nya lebih dari 1, berarti limit Zn juga lebih dari sama dengan 1. Jadi yang memenuhi adalah bilangan yang tadi kan Z sama dengan 0 atau Z sama dengan 1. Tetapi di sini ada syarat bahwa limit Zn atau Z itu lebih dari sama dengan 1. Berarti yang benar adalah Z sama dengan 1 atau limitnya sama dengan 1. Kemudian kita punya teorema tentang kriteria divergensi. Di sini tidak kita buktikan. Jadi kalau kita punya barisan bilangan real X sama dengan Xn, maka barisan itu akan divergen jika memiliki salah satu dari sifat ini, yaitu apa? Jika X mempunyai dua subbarisan yang konvergen, misalnya adalah subbarisannya adalah X aksen dan X double aksen, dia konvergen, tetapi nilai limitnya tidak sama. Jadi kalau ada dua subbarisan dari X yang konvergen, tetapi limitnya tidak sama, maka barisan itu adalah divergen. Sehingga untuk menyelidiki barisan yang divergen, kita bisa menggunakan subbarisan. Kemudian kalau barisan itu tidak terbatas, maka dia juga divergen. Contoh kalau X adalah Xn-nya sama dengan negatif 1 dipangkatkan N, maka barisan itu adalah divergen. Perhatikan, kalau kita punya X pangkat min 1 pangkat 2N, berarti unsurnya kan 1, 1, 1 terus. Karena ini barisan konstan, maka dia konvergen ke 1. Kemudian X double aksennya adalah negatif 1 pangkat 2N min 1. Jadi N-nya kita ambil yang ganjil-ganjil, berarti negatif 1, negatif 1, negatif 1. Yang ini konvergen ke negatif 1. X aksen konvergen, X double aksen konvergen, tetapi limitnya 1, yang satunya negatif 1, berarti limitnya berbeda. Sehingga menurut teorema konvergensi tersebut, barisan X adalah barisan yang divergen. Kemudian barisan 1/2, 3/4 adalah divergen. Kita akan menggunakan yang kedua tadi, barisan itu adalah tidak terbatas. Kita punya Y sama dengan YN seperti ini, maka kita bisa menuliskan YN-nya itu sama dengan N kalau N-nya ganjil, dan kalau N-nya genap, maka YN-nya sama dengan 1/N. Kita akan membuktikan barisan tersebut adalah tidak terbatas. Berarti ada bilangan real M sehingga untuk semua bilangan real M ada N0 bilangan asli, sehingga Xn0 itu lebih dari M untuk sebarang bilangan real M. Sekarang kalau kita mengambil sebarang bilangan real M yang lebih dari 0, maka menurut sifat Archimedes selalu ada bilangan asli K yang lebih dari M. Karena K lebih dari M, maka kita punya 2K plus 1 itu kan lebih dari K. Berarti 2K plus 1 lebih dari M. Kalau kita punya Y2K plus 1, Y2K plus 1 karena 2K plus 1 itu adalah ganjil, berarti
Y2K plus 1 itu adalah 2K plus 1, juga lebih dari M. Jadi barisan Y tidak terbatas. Karena dia tidak terbatas, maka Y adalah divergen. Untuk contoh nomor 8, kita akan membuktikan bahwa barisan S yang unsur-unsurnya sama dengan sinus N itu adalah barisan yang divergen. Nah, untuk membuktikan ini kita akan menggunakan sub barisan tadi. Jadi kita akan membangun suatu barisan S aksen dan S double aksen, subbarisan dari S, di mana S aksen itu konvergen, S double aksen juga konvergen, tetapi limit S aksen dan S double aksen itu berbeda. Bagaimana S aksennya? Cara mengkonstruksikannya, kita perhatikan grafik fungsi sinus. Fungsi sinus adalah ini. Kita ambil ini garis hijau karena kita ambil yang kanan, karena N itu kan lebih dari 0. Berarti kita pilih yang nilai-nilai yang nilai N atau pada sumbu X positif saja X-nya. Nah, untuk yang ini setengah, kita tarik garis hijau ke kanan. Berarti untuk titik-titik yang saya tarik ke sumbu X yang hijau di sini, nilai sinusnya adalah setengah. Nilai sinusnya adalah setengah. X-nya berapa? Yang di situ. Berarti X-nya sama dengan V per 6. Kemudian pada lengkungan pertama yang sinusnya sama dengan setengah adalah X-nya sama dengan 5 V per 6. Jadi di sini adalah V per 6, di sini adalah 5 pi per 6. Perhatikan pi itu kan 3,1. Nah, sekarang kalau kita punya interval yang di sini, berarti kita punya interval I1. I1 itu adalah interval pi per 6 sampai 5 pi per 6. Nah, kalau I1 sama dengan ini, maka panjang dari I1 kan sama dengan 5 pi per 6 dikurangi pi per 6 sama dengan 4 pi per 6. 4 pi per 6, pi-nya mendekati 3,1, berarti ini kan sekitar 12 lebih dibagi 6, berarti hasilnya kan mesti lebih dari 2. Kemudian I2 kita bentuk interval yang ini. Jadi yang memotong titik ini kita tarik, jadi interval I2 adalah ini. Pada lengkungan yang kedua kita tarik ke bawah itu. Nanti di sini kan ada lanjutan lagi dan seterusnya. Nah, yang ini kita tarik lagi interval yang di situ, jadi ini I2, ada I3, I4 dan seterusnya. Secara umum kita punya IK, I yang ke K itu sama dengan V per 6 atau 1/6 pi, V per 6 ditambah 2 pi kali K min 1 sampai 5 pi per 6 ditambah 2 pi kali K min 1. Seperti ini, interval ini. Nah, panjang dari IK sama. Panjang dari IK adalah lebih dari 2. Karena panjang interval itu lebih dari 2, jadi kalau kita punya interval yang panjangnya lebih dari 2, mesti di antara ini ada 2 bilangan asli. Nah, bilangan asli yang terletak pada interval ini, yang pada I1 itu, yang terkecil kita namakan N1. Kemudian interval yang kedua di sini yang kecil, kita namakan di sini ada, karena panjangnya ini juga 2, mesti ada bilangan asli
dua bilangan asli, yang kecil kita namakan N2, N3. Di dalam IK kita peroleh NK. Nah, dari sini berarti N1 itu sinusnya kan lebih dari setengah, lebih dari atau sama dengan setengah, dan kurang dari atau sama dengan 1. Di dalam N2 maka sinus N2 juga lebih dari setengah, kurang dari 1, dan seterusnya. Sehingga kita punya S aksen itu adalah sinus NK, di mana sinus NK itu dengan sinus NK mesti setengah kurang dari sinus NK kurang dari sama dengan 1. Karena kita andaikan tadi S itu adalah konvergen ke L, maka setiap subbarisannya juga konvergen, kekonvergenannya sama. Sehingga S aksen juga konvergen, limit dari S aksen sama dengan L. Nah, untuk membentuk S double aksen, kita pilih yang negatif. Ini yang di merah itu kita tarik. Berarti kalau kita punya garis merah ke kanan, maka yang kita perhatikan adalah yang negatif sekarang. Perpotongan garis merah ini yang pertama seperti itu, yang kedua seperti ini, sehingga pada interval pertama ini panjangnya kan juga lebih dari 2. Bilangan asli yang berada di sini mesti paling tidak ada 2, sehingga lebih dari 2 berarti ada 2 bilangan asli yang di sini. Paling tidak ada 2. Nah, bilangan asli terkecil yang terletak pada interval di sini kita namakan, di sini kita punya JK ya, JK. Intervalnya JK, berarti N-nya kita namakan NJ, misalnya NJ. Berarti kita punya NJ, sehingga nanti S double aksen itu sama dengan sinus NJ. Seperti itu. Dengan catatan di sini berarti apa? Negatif 1 kurang dari sama dengan sinus NJ kurang dari sama dengan setengah. Karena unsur-unsurnya di situ, nah berarti limitnya nanti mesti juga terletak di antara negatif 1 sampai setengah. Padahal karena tadi S double aksen ini adalah subbarisan dari S, dan S-nya konvergen, berarti limit dari S aksen, X double aksen juga sama dengan L. Maka kita punya, katakan di sini bukan, ya ini L, L. Berarti menurut yang pertama, L itu terletak di antara setengah sampai dengan 1, sementara L yang kedua terletak di antara negatif 1 sampai dengan setengah. Padahal setengah sampai 1 dan negatif 1 sampai setengah itu adalah tidak beririsan, berarti L terletak pada 2 interval yang berbeda, yang tidak beririsan, berarti hal ini tidak mungkin, jadi kontradiksi. Sehingga pengandaian tersebut adalah salah. Yang benar adalah S-nya tidak konvergen. Itu secara garis besar. Kemudian apakah suatu barisan itu mesti punya subbarisan? Nah, di situ dijamin oleh suatu teorema yang seperti ini. Kalau X sama dengan Xn merupakan barisan bilangan real, setiap barisan pasti punya subbarisan. Apakah subbarisannya konvergen? Kita lihat. Kalau X-nya sama dengan Xn merupakan barisan bilangan real, maka ada subbarisan dari X yang monoton. Di sini hanya menjamin monoton. Selanjutnya, teorema Bolzano-Weierstrass mengatakan bahwa kalau Xn-nya terbatas, maka X mempunyai subbarisan yang konvergen. Nah, kalau nanti
barisannya itu bilangan real mesti monoton ada, dan kalau terbatas berarti pasti konvergen. Jadi ini syarat mengapa subbarisan itu diperlukan. Demikian. Untuk contoh-contoh yang Bolzano-Weierstrass ini nanti akan digunakan pada pembahasan yang lebih lanjut lagi. Saya kira pertemuan ini kita akhiri di sini. Nanti mungkin untuk subbarisan yang sinus tadi Anda coba apakah barisan cosinus n itu konvergen atau divergen. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.